aja kita pecah kongsi. Pecah suara. Pecah suara. Pecah suara. Halo Om Mutiara. Halo. Halo Om. Apa kabar adik-adik? Baik. Kirain hitam-hitam Om Komo. Enggak, Om Mutiara ini. Wah parah gue dikatain komo. Enggak, orang udah kecil gini yuk. Kecil banget Orang yuk. cakep ini. Parah, Tuh, parah tuh. ini mah gede. Tadi malah Oma dia sampai segini nih. Iya, Gue bilang ada dalam- malu anak malu, perawan anak jangan dia perawan. kepain belum. Oke, Nurut aja kita lah. baca judul ya. Judul hari ini. Judulnya adalah Browser, brownie serem, takut. Kenapa sih? Ini kan kemarin udah kata siapa tuh tempat ini kan angker. Kiprana. Kiprana. Kenapa bukan sih Kiprana. maksudnya? Bukan Kiprana. Yang gambar. Solepati. Solepati. Iya, kan katanya di sini ada none-none Belanda. Lu digini-giniin apa enggak nanti kenapa-kenapa? Hah? Dede lu udah izin kan sama nonenya lu udah izin? Sama abang? Nggak, ini orang-orang yang Abang kayak None soto dong. gini nih, yang biasanya nih. Jangan suka nantangin, Ma. Enggak, Mama. Emangnya soalnya ada gini-giniannya. Iya, pakai ada kuburan. Kayak beres lagi. Hah? Kayak beres. Kayak Kayak beres apa beres. sih? Kuburan. Ah, bahasa Gila Prancis deh. sih. Oke, ayam. Sudah pasti kita akan bikin Kamis ini Kamis. Kita nggak ada pengobatan sendok lagi. Enggak ada. Kemarin. Coba gimana? Coba gimana ulang. Jangan Enggak, coba gitu. lagi. Masih lucu pasti. Ayo. Kita kemarin nggak ada udah ya? Iya, pengobatan kemarin kita sendok ada ya? sendok. Di telat di Harusnya dia dulu, lu dulu. Iya tadi dia udah gini. Dia nggak mau dia lata. Nyangkut. Ya lu minggir. Udah tahu gua mau bergerak. Udah tahu gua pakai Lu heels nggak kan. minggir. Nyangkut kaki gue di karpet. Sapi. Sosok berani pada. ayam. Oke, baik. Ini kalau ngomong tentang mencekam ya, pasti hari ini kita akan membahas tentang asal muasal studio ini. Oh, ada burung perkutut ya. Dan kalau belum deh, Konon katanya dulu studio ini perumahan orang-orang Belanda, Om. so katanya nggak kenapa kita bikin browser ini brownie seram karena salah satu bintang tamu ini juga punya pengalaman hampir pengalamannya main film horor ya main film horor Lu pernah nggak sih Oma horor? film nggak Oh enggak. film Iya. oh film pernah Pernah kan lu? ayam Lagi ngeliatkan gua adet. Enggak, Bikin malu. gua ada tenda itu soalnya gua pernah di Ketahui Berkah ada orang dimasukin tenda terus si Anwar kaget gua jadi kalau ngeliat tenda gua kayak Parno. takut gitu Parno. Lu. Oh, gua ngomong apa sih tadi? Film. Ah, film. Film. Oh, pernah. Ganti tema yuk. Pernah film horor. Apa pernah? Pernah film Apa? film. Belum. Lu pernah? Belum komedi terus. Iya komedi. Lu Gue main pernah? film di awal-awal doang, 2002. Pernah lu yang mati gantung diri? Enggak, itu sinetron judulnya apa gue nggak tahu. Gua kemarin udah lihat kampusnya. Gua lewat situ sama Iya Bibi. kan, dekat makaroni kan? Iya. Gue mah nggak ngarang, Oma. Nih, Kasih kata tahu Bibi dong gini. apaan, jam berdua Bibi doang, ngasih gini. apaan? Si Yang Bibi, dulu gue pernah main sinetron dibayar 750.000. Ah. Itu kan 750.000 tuh mesti 5 scene yuk. Terus? Nah gue cuma 1 scene, jadi berapa tuh honor gue? 150. Dipotong 150. Lah iya. iya. Lah gue udah belanja makaroni, udah bawa apa-apa, udah lebih dari itu. Makaroninya masih ada sekarang itu? Masih. Nah, Bibi makaroni ngasih taunya, panggang. iya, Bibi ngasih tau apa coba? Nih, Oma, nih tempat Igun mati. Iya, gue dikerek. Oh. Setan! Ayam. Ini bintang tamu kita kali ini adalah Sampai gak dipanggil dia nongol Nggak usah sendiri loh. dipanggil ya. Kelamaan. Dia ini kenapa sih Oma kalau mukanya rambut semua, Oma? apa?
Kalau mukanya rambut semua no? Kayaknya dia salah, dia cuci muka pakai sampo, makanya begitu. Oh, jadi mukanya lebat. Iya. Kebanyakan pakai serum rambut. Iya, tapi di muka. Jadi numbu. Ini numbu rambut. Kita panggil. Kalau lari Aku ngajak-ngajak dipanggil, tuh. Mak. Ya, Mak. Sendiri. Mak, Eka sibuk. Pura-pura gak denger, ya. Igun, aku pengen Wen, nikah denganmu. samperin itu Wen. Kali aja lu ngeliat pohon kencing. Enggak. Ya, beda. Mbak. Beda alam, beda Vetivera kesini deh. Beda, Beda alam, alam beda-beda. Nyambung dong. Bener. Mbak, sini. Mbak. Mbak. Ayang. Apa kabar? Asia. Allah, si cakep, si cantik. Ada berita apa sih kalau Asia kesini tuh? Nggak tahu deh, Iya, Oma, iya, nggak ada ya. apa sih? Udah buka deh, Sia. Oh, sumpah ya, Say. Iya, betul. Nah. Tadi kayak kita ada perhelatan akbar di belakang itu. Repot ya kan pakai ini, pakai ini, pakai Iya, ini. iya. Udah, gue bilang gue taruh di muka aja. Iya, betul. Emang Mak sering peran film horor, Mak? Enggak sih, cuma 2 kali kebetulan. Tapi kan dulu box office banget cerita film. Oh, Gitu. yang Casablanca ya lu ya? Casablanca ya? Rumah Pondok Indah sama Lu batuk? Oh, batuk ya, Enggak, Mak? enggak. Kode, maksudnya kode gitu, rumah pondok gede gitu. Lu Asia, jadi apa film Casablanca? Terowongan. Itu Kan terowongan. Rumah Pondok Indah. Iya, Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah. Dia yang main di Pewong. Yang rumah kentang bukan sih beda ya sama rumah Bukan, kentang? beda. Oh beda, Rumah Kentang Shandy Aulia yang main. Oh iya. Dia Rumah Pondok Indah sama Casablanca. Terowongan Casablanca ya. Aku punya tayangan dulu, coba kita Serem lihat dia ini nih, dia. terowongan Casablanca lu teh. Ini serem banget. Tapi itu emang soundtracknya. tapi itu memang serem syutingnya soundtracknya serem. tadi? Itu memang serem Itu syutingnya. lu nyanyi juga? Terowongan Casablanca yang di mana sih, Mak? Yang di Menteng Pulo loh. Yang kalau mau dari Ke Kokas. Nah, yang di bawah itu. Iya. Itu Mau kuburan yang nongkrong kanan situ kiri. mau? Enggak deh. Yang muka kuning. Tapi kan Jadiin fashion week. jadi pada dua-duanya kan yang lu mainkan kan dua-duanya horor ya. Iya. Dan lu dua-duanya bintang utama tuh. Iya. Udah pas dan ada yang jadi hantu yang mana? Oh, yang Terowongan Casablanca akhirnya ceritanya aku jadi hantu kalau Terowongan Casablanca. Itu Sama Bunda Titik Kadarsi. Oh, capek nggak tuh sih? Ih capek banget, Ben. 2 kali gue tipes itu syuting. Terus break. Bisa lanjut. Iya break dulu Oh, seminggu hantu bisa sama tipes, 10 Mak. Ya Kan nggak kan kita hantu ceritanya dia jelmaan. Dia keberatan mutiara Kenapa kayaknya. capeknya capeknya kenapa? Karena kan syutingnya kan dari sore sampai siang. Oke. Jadi kan memang capek. Oh, dibalik waktunya ya, Iya, karena udah gitu banyak kan dulu adegan kan malam. nggak boleh pakai stand in. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan Nah, enak itu berarti syuting teh yang film. tadi nemplok kan ada adegan inget banget tuh hantu yang nemplok di mobil itu. Bener. Bukan aku sih, tapi ada Oh, orang ada. lain. Jadi dia hantunya banyak. Gitu. Nah, katanya waktu syuting horor pernah ada kru lihat sosok mirip Asia padahal bukan Asia. Iya, itu waktu di Rumah Pondok Indah. Jadi kita lagi syutingnya di Puncak. Di Puncak aku sama Kirun, Ricky Harun. Nah, Kirun itu kita lagi Iya, Ricky Harun temen aku juga, temen aku Oh, temen pemain kamu? film. Oh. Banyak. Ricky Harun, Dona Harun temennya juga dia temen banyak aku film juga. juga. Temen dia ada juga Utai juga temen dia ya Utai. Kemana tuh ya? Iya, Oma lucu banget ya temen lo itu, Oma. Iya, itu ya memang. Gemes ya. Lagi rebutan sama museum, makanya gue taruh sini dulu. Kita ketangkep. Rolling, Mak. Lu asal aja kalau ngomong. Lu iseng banget. Terus udah gitu udah dong. Akhirnya gue lagi makan sate nih. Gue lagi makan sate sama Kirun. Kan dulu kan pakai hati-hati gitu. Ayo Asya sama Ricky on set gitu kan. Nggak tahu aja si Aspradanya itu ke ruang makeup. Ruang makeup tuh sininya kalau berenang depannya jurang memang. Jadi pakai baju gue apa semua rambut dikepang. Dulu Coy. kan masih umur 15 tahun kan unyu kan. Set masuk kakinya di kolam renang gitu. Syah, ayo cepet syuting. Syah. Nah yang aku udah nyampe set, dia ngomong nih Asyanya udah on set nih. Masuk ke lokasi, pucet langsung. Oh, dia itu ngeri sih kok kayak gitu ya. Dia nggak bisa ngomong. Menyerupai. Menyerupai. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bener-bener nggak bisa ngomong, diem aja. Udah selesai kita syuting baru dia ngomong. Ini yang judul apa? Rumah Pondok Indah. Itu rumah lu sekarang, Mak? Bukan juga. Bikin berita aja tuh sama orang bener aja lu. Tahu lu. Kalau rumah lu ada hantu-hantunya gitu nggak sih, Oma? Inilah. Oh. Ini ngikut makanya sampai Ikut kemarin. pengen nempel. Nah, kalau make up jadi karakter hantu itu, ya, tapi kan kalau make up jadi hantu itu kan nggak pakai lama ya, karena saya kan nggak karakter ya.
Yang Tron Casablanca karakter, karakter. Ben. Yang Tron Itu lebih lama Casablanca, make-up-nya? pakai latek apa, terus kita dites dulu gitu. Jadi sebelum syuting kita dites dulu, bagus nggak sama kulitnya, iritasi apa enggak gitu-gitu. Berani nggak ngaca gitu kalau lagi syuting? Enggak sih. Ngaca, Nek. selfie apa gitu berani nggak? Enggak. Gue nggak berani foto-foto. Bahkan lu nggak punya stok foto lu sendiri selfie? Enggak ya? Enggak takut. Takut sendiri. Bukan takutnya ada yang Takut nempel tiba-tiba ya, ada yang Ma? nempel, gitu. Tapi Kak Asya sendiri pernah ngalamin nggak? Maksudnya semenjak main film horor ada nggak kejadian yang dialamin sendiri? Alhamdulillah kalau aku sendiri mah enggak ya. Kayak gitu tuh kru-kru aja. Kakinya dicabut-cabutin. Apanya Lagi dicabut-cabutin tidur, nih? diginiin, tidur. Digini-giniin, gitu-gitu. Pokoknya seru deh cerita-cerita di lokasi tuh. Dan biasanya ceritanya pas sudah kelar ya? Kalau Enggak, pas lagi di situ lagi syuting. Terus waktu Tron Casablanca tuh ada yang sininya pecah, Olin kita manajer casting kita tuh pecah kepalanya 23 jahitan Karena? helicam. Karena kita belum sembelih apa gitu di kuburan itu gitu. Jadi nggak ada boleh- ritual-ritualnya ada juga. ritualnya. Akhirnya sampai ada ustadz dan segala macam kita ritual dulu baru bisa lancar syuting. Tadinya tuh kameranya nggak bisa nyala, soundnya nggak udah Itu mah sering terjadi, Say. Pasti. di mana-mana ya. Iya. Lu juga gitu? Iya, tiba-tiba begitu. Oh kamu juga ngerasain kayak Sering. gitu? Nggak ada baterai serep? Ada. Terus? Tapi Sebenarnya aneh kadang aja kalau ya. kayak gitu kan nggak bisa ketebak, Kak. Susah. Oke, kita coba cerita reka Bahaya adegannya. tahu reka adegan Tiga setan-setan. Ih, Di atas coy ya. Si Igun kayaknya takut banget. Ceritanya Wendy naik mobil, di sebelahnya ada Ayu Igun boncengan motor. Ayu Igun ngelihat ada hantu Asya di jok belakang. Ternyata Asya minta diantarkan ke rumahnya, yaitu kuburan. Wendy ketakutan. Ah maksudnya. Gimana? Jadi gue jadi hantunya gitu? Iya. Terus si Ayu sama si Wendy apa? Dia naik motor. Gua yang boncengin lu, Iya. Igun sama Ayu ngeliat gua. Oh Iya. berarti kita Gua di dalam taunya mobil, sendiri. dia di motor. oh gitu weh. Salah Susana Kayak gitu cerita, kan. kayak cerita nyata ya weh. Iya. Serem ih ini ya. Serem ya? Ini gue takut banget gue. Ih, Ini mah bukan terowongan Casablanca. Bukan, Nek. Bukan, Tuh bukan, Casablanca yang bukan. depan kulkas itu persis. Tapi serem juga itu ya. Laku banget, laku. Oke yuk ntar ngobrol aja kita. Nomor tabrak lo yuk. yang motor dong. Ayo. Siap ya? Ayo kita di mobil. Iya. Gue di mana? Gue di mana? Oh, gua naik mobil. Masa ada setan pakai jilbab Berarti kan bu- kayaknya? oh enggak. maksudnya naik mobil, jok sayang. mobil. Oh ngomong Rambutnya mana Wen? kalau Nah, jok kita tuh mobil motor, nih. jok. Rambutnya Rambutnya Wen? Bener gak? mana Jok wignya? motor. Jok Udah jangan motor. ribut-ribut. Iya kursi Bangku belakang bangku mobil. belakang tuh. Terserah lu deh. Jangan lagi. Gak ada. Serem Masa ada setan pakai jilbab? Ini, Kan nggak nih. mungkin. Iya. Coy. Si Asia lucu aja. Dan- Dia mah Oke. mukanya udah serambi dia tuh. Kenapa kalau setan-setan rambutnya pada panjang nggak ada yang cepak ya? Tuyul, itu tuyul. Enggak kalau tuyul botak, ay. Kenapa identik botak Gak kalau ada tuyul? salon, gak ada Kenapa ya salon. kalau tuyul identik Di botak belakang ya? Wendy. Oh, gue di belakang Bang, Wen. kenapa bang kalau tuyul identik botak? Gua bukan tuyul. Gimana? Tadi nih temen saya nanya. Tuyul kan kesannya kayak anak kecil gitu kayaknya. Oh. Udah gua jalan ya. Ini mah serem banget tau main gini. Lu nggak tahu nih Wen, gue Ya setan. gua nggak kan? tahu. Gua nggak tahu ada makhluk apa. Action. Itu ada cowok di mobil. Iya. Kok di berdua sih? Dia kok nggak duduk di depan sih itu cewek? Ih serem banget. Mas, Bang, buka Bang, kaca. bang buka itu kaca. abang di belakang sama Buka kaca dulu dong. bang. Abang, Kenapa? abang di mobil sama siapa? Hah? Di mobil. Itu ditutup. Sama dia makin Ditutup lagi, dibuka dong. Kan gua ngasih tahu. Sendiri. Abang sendiri. Sendiri. Udah deh, yuk. Belakang abang. Belakang abang. tolong anterin saya dong. Se. Mundur sedikit, Bang. Sempak. Lucu sih Wen, ya? Jadi cuy, ini mah Lucu lucu ini tahu. ya. Karena kan kalau film hantu kan kadang-kadang ada komediannya kan. Iya. Bokirnya. Biar nggak serem-serem banget. Ada bokir, Wendy Kayak mah kayak bang film bokir. Bunda Susana tuh kan, Iya. Legend. Oke, lu kedudukan mic nih ya. Tengah. Nah,
Oke, nah ini coba kita lihat dulu ada artikel lagi ya. Kita lihat dulu. Gue ngeri deh Oma. Kita lihat. Apaan sih? Bro, kok jadi cowok kita harus pasti banget bro. Ya gue mah berani. Acting dong. Santai bro, ngerti gak? Ya Allah, Igun sepatunya cucu meong deh. Iya, katanya jengkel bro. Jengkel. Di depannya kuda udah nunggu. Yuk coba kita lihat artikel dulu, mana artikelnya? Jengkel. Tak bertemu anak hampir 3 bulan. Asa Syara sedih dan aku rindu. Sorry, ya coba tak bertemu anak hampir 3 bulan, saya sedih dan aku. Sorry Syak, ini aku sama Asia itu temenan lama bukan main ya. Jadi bahkan satu manajemen, ya. Tapi untuk hal ini aku baru tahu banget. Jadi anak nggak sama lo? Enggak, anak sama aku. Oh, cuman sekarang lagi sama papahnya gitu. Lo udah pisah? Udah kan Ben, udah dari 2 tahun. Nggak, maksudnya anak juga ikut papanya? Pertama ikut aku gitu. Terus sekarang dia lagi mau sama papahnya. Entah kenapa dia mau sama papahnya. Oke. Ya udah. Karena anak kali ya, nggak bisa kita paksain. Jadi ya dengan satu dan lain hal mungkin yang belum bisa aku cerita gitu. Jadi insya Allah by the time dia akan ngerti. Itu aja. Tapi tetap keep kontak walaupun tidak seperti dulu gitu. Ada adiknya juga. Oke, berarti yang ikut sama Asia satu? Satu. Iya, sama papanya satu. Iya. Oke, berarti 3 bulan tidak bertemu itu ya memang karena dia mau menetap dulu sama papanya? 3 bulan yang kemarin sih ke rumah. Alhamdulillah 3 hari di rumah gitu. Oke. Sempat 3 bulan nggak ketemu, sempat. Oh sempat 3 bulan, tapi sekarang nggak sudah ketemu. Udah ketemu. Sekarang udah mulai longgar gitu. Apa yang menyebab jadi nggak ketemu selama 3 bulan gitu sih? Ih, gue mau sedih deh kalau ngebahas ini. Enggak, karena gue bener baru tahu ya ini. Apa ya, nggak tahu ya kalau untuk pastinya kenapa gitu. Mungkin dia, ya mudah-mudahan semuanya murni aja sih. Yang itu aja yang aku bisa cerita gitu. Cuman karena aku rindu aja sih. Namanya kita biasa lihat satu dia. rumah ya, atau nggak ada pasti nyari ya. Ya namanya ibu ya gitu. Iya. Ibu. Apa usaha Asia selama 3 bulan itu nggak ketemu? Ya macam-macam Ben, udah nelfon, udah apa segala macam, udah tinggal nempuh jalur-jalur yang memang hak asuh kan di aku. Cuman kan bukan karena hak asuhnya yang aku pengen gitu loh. Maksudnya memang kasihan ini anak kan sudah korban cerai gitu kan. Kalau kita tekan lagi kasihan dia. Jadi aku memposisikan diriku jadi dia, nggak apa-apa aku yang berkorban. Nggak apa-apa. Mungkin dengan begini lambat laun dia akan ngerti, oh aku butuh mama. Anak yang pertama umur berapa sih? 9 tahun. Pada saat Asia berusaha untuk mencari dan bertemu sama dia, ada dari WhatsApp atau komunikasi Asia yang dibalas pasti? Ya, jarang sih balas WhatsApp. Oh situ, oke. Asia, ini kan sebenarnya dalam hal ini aku ngerti banget maksudnya Asia. Akhirnya anak menjadi korbannya, gitu ya. Akhirnya anak menjadi korbannya. Tapi 2 hari nggak ketemu anak aja itu tahu banget rasanya rindunya, kangennya, gitu ya. Aku nggak nanya ke lainnya, tapi kira-kira kedepannya akan ada sulit lagi nggak seperti ini sih? Sebenarnya mungkin kalau anak ini murni dia gitu, insya Allah sih nggak ada apa-apa. Aku yakin sih, gitu karena anak tetap anak-anak gitu. Jadi dia otaknya kan belum sampai ke kenapa begini, kenapa begitu, belum sampai ke situ. Bagaimana kita kasih pengertian dia, bagaimana kita kasih penjelasan dia. Ya aku berharap keluarga yang di sana juga mengemong dia untuk mengasih penjelasan kalau memang ya sebuah perceraian memang harus diterima dan memang dia harus tetap hormat sama ibu dan bapaknya.
dan adiknya gitu, menyayangi, mengemong kayak gitu. Dari Asia sendiri ada menghalangi nggak anak Asia bertemu dengan papanya? Oh nggak pernah. Enggak. Jadi anytime kapanpun juga sebenarnya boleh. Anytime, bahkan kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali gitu. Dulu tuh kayak begitu terus. Cuma kemarin ini karena 3 bulan bener-bener 3 bulan, jadi ya udah panik, bingung ya. Iya, udah yang nggak pernah sih, maksudnya nih anak nggak pernah ngomong begini, jadi kaget. Iya maksudnya aku mau di sini aja gitu, aku nggak mau sama mama gitu. Jadi kaget lah gue tiba-tiba nih anak bisa ngomong kayak gitu loh. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu bentuk ya nggak tahu ada apa gitu. Itu mungkin yang ada salah penyampaian. Mungkin ya, itu dia. Yang susah dicerna oleh anak-anak usia 9 tahun pastinya ya. Kita ada tayangan untuk Asia, kira-kira seperti apa tayangannya? Ini dia. Sedih. Asia, berarti kan sekarang udah sama Asia kembali gitu ya. Maksudnya udah komunikasi sudah pelan-pelan membaik gitu ya. Seandainya dia nonton tayangan ini jika dia besar nanti ya. Apa yang ingin Asia sampaikan tapi belum Asia bisa sampaikan sama dia? Yang ingin aku sampaikan cuman mama selalu sayang kakak, mama selalu ada buat kakak. Udah itu aja. Nanti kalau kakak udah gede, udah bisa, mungkin udah punya keluarga, kakak baru tahu perjuangan ibu seperti apa. Sayang banget ya perjuangannya ya. Jika semua yang sudah memiliki anak atau bahkan ada di posisi Asia pasti tahu betul bagaimana rasanya menjadi Asia. Tapi Asia hebat di tengah masalah ya, cerita-cerita yang berbeda dalam hidupnya Asia, tapi ketika dia berakting dalam sebuah sinetron atau apapun itu dia berusaha profesional ya, memberikan karakter atau penampilan yang terbaik. Bahkan aku benar-benar baru tahu ceritanya ini banget sih ya. Baru tahu banget. Pasti Asia tetap semangat ya. Thank you. Anak-anak pasti akan tumbuh kembang dengan pintar. Amin. Ya. Jadi mereka juga pasti akan mencintai papa dan mamanya dengan penuh cinta. Ya. Kita akan kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Nah, Asya, sekarang kamu katanya sudah ada pendamping lagi. Iya dong, doain ya. Udah Dindus. Ada, nanti rilis ya. Oh, segera dirilis. Kali ya. Iya. Alhamdulillah, doain. Ayo, nyusul ya. Amin, doakan ya. Lu kewong lagi? Oh iya udah kewang lagi apa masih pecongan sih? Nanti rilis ya. Oh Nanti belum rilis ada ya. ini mah, belum Press ada release, press rilisnya release. belum. Singlenya masih. Kalau kelihatan dari senyumin dapetnya orang kaya nih kayaknya nih ya. Gua suruh kosongin tanggal. Ya. Ada yang mau di launching di tahun depan. Nah, gua katanya juga. siapin tanggal. Ya. Oh, Gwen juga. Iya berdua lu enggak. Teleponin dia. Paketan. Telepon sendiri, enggak ada paketan. Sendiri aja, tapi kita bisa berempat. Oh, bisa berempat Iya, iya. kan? Deal ya, Sya. Oh, lu Deal ikut ya. sih? Emang gue nge-MC, lu ngapain? Lu ceritain aja sono nih CBD. Gue gak cocok ke Citaim Fashion Week. Udah belum kamu? Udah nggak dipakai lagi Bukan udah nggak kacamata. ada ya, MC. Nek? Bertiga MC, ini nyanyi. Iya, Udah iya. selesai, udah. Oh, boleh. Oh meriah nih pasti acara Oh iya, lu. oke, Lu yakin? fine. Agak temen ya, Say? nih. Ya, Harga teman biasanya lebih mahal ya, Mak? iya. Stand up. Agak temen dong. Ini soalnya pasti 500 unit mah kejual, aman. Nah, sekarang ini kita kedatangan juga aktor ganteng yang juga pernah main film horor dan cerita rumah tangganya kembali horor. Oh. Oh, gitu. Joyok. Kita panggil ini dia, Jonathan Frizy. Sayang. Silakan duduk.
Sayang. Sayang. Kita kayaknya belum lama ini ketemu ya? Iya. Di parkiran ya? Iya. Sweet banget. Security. Lo ngapain ketemu abang di panggilan? Lagi parkir. Iya. Oke, nah dulu Parkir Ijong Putra. sempet main film horor. Iya. Iya, sempat. Emang iya bang? Sempat sekali. Oh, ada lagi Abah. Umi sama Abah. Abang, kuping. Dia gendang mulut ya Pak. Dia kan orang ini Batak. Oh, Jadi manggilnya abang. Oke. Itu judulnya apa, Buang? Aku lupa sejujurnya apa ya. Pocong. Setan pocong gitu apa ya. Setan Lupa, lupa. pocong. Dulu mah banyak deh pocong ngesot, pocong ayam. Syukurin Gue lu. kagetin gue Dia biasa usilin. audisi setan-setan, ngeliat setan Iya. takut gimana sih, Nggak, Mak? takutnya yang pada suka bercanda Kalau- nomplok-nomplok gitu Dia loh, emang dia Ma. takut, emang dia juga takut tahu. Iya. Syuting setan. Nah, tapi kangen gak sih Jong main film horor? Enggak. Enggak kangen. Nggak kangen ya? Ah, Dek, lu nggak usah basa-basi, langsung aja to the point ke rumah tangganya, Dek. Horor deh. Kebanyakan Kayaknya rumah basa-basi, tangga Anda lebih horor ya bang. Kayak mau wawancara deh ini deh. Kayak mau wawancara deh. Kalau Eke kalau ada wawancara, masuknya dari jalur fashion dulu, Mak. Iya. Gitu. Gimana Loh. contohnya? Iya, aja dicontohin. Ya, kayak gitu. Ujung-ujungnya gimana? Hani. Iya. Oke. Ujungnya Nah, ini sakit hati. Kenapa? Lu kayak Bilkis tadi ngomong apa yang tadi? Jangan deh, gimana? Jangan deh. Oke, ini sekarang kita lihat dulu artikelnya ya, artikel. Kenapa sih? Jonathan Fritzy balas sindiran Dena Devanka soal pasangan baru. Move on dong. Kapan ngomongnya? Oke, Jong, ini kalau kemarin sempat kita bahas juga ya. Mungkin sekarang ini waktunya jauh lebih panjang nih, kita bisa bahas lagi. Jong, ini kan akhirnya kalau aku bilang, Ijong salah satu yang jarang juga untuk buka suara. Ya, jarang bahkan sosial medianya Ijong mungkin menyindir siapapun. Nggak pernah. Ya, Nggak pernah terjadi. iya. Nah, akhirnya Ijong lakukan itu Karena kemarin udah sempet keterlaluan, Ya. lebih dari fitnah dan yang paling utama kasihan anak-anak. Itu puncaknya gitu. Ya. Aku nggak terima karena pasti nanti anak-anak lihat, khawatirnya anak-anak berpikir papanya. kok nggak ada jawaban dari bapak gue nih gitu. Iya, nggak ada jawaban dari papa. Kenapa papa akhirnya ngerebut? Waktu itu kan ceritanya dijemput sama pihak sana ke lokasi syuting secara paksa dan anak-anak kan kasihan gitu. Oke, dan secara paksa juga dengan rame gitu ya? Rame banget, ya rame banget. Pokoknya rame sampai semua kru dan sutradara dan pemain-pemain lain dan produser aku kebetulan datang ke sana sampai lihat, gitu. Jadi nggak bisa, harusnya itu nggak terjadi sih. Harusnya terjadinya di dalam rumah atau di telepon, kekeluargaan, mau teriak-teriak juga nggak apa-apa, asal jangan di publik. Ya, karena ya ketika masalah rumah tangga sudah kita coba ceritakan ke publik ya melalui sosial media ya akhirnya semua orang tahu gitu. Nah, Jong, melihat postingan-postingan Ijong sendiri di sini ini kan seperti menjawab tuduhan yang tidak Ijong lakukan gitu ya. Oke, nah sudah sejauh sudah melampaui bataskah semua tuduhan yang diberikan sama Ijong? Sudah sangat melampaui batas, lebih dari fitnah. Ya. Gitu. Makanya aku harus bertindak karena aku punya anak, aku punya pekerjaan, Ya. punya karir yang dari zaman dulu udah dibangun. Akhirnya emang bener akhirnya jadi pro dan kontra. Itulah juga netizen juga pada ngomong ke stasiun TV, ada yang jahat juga gitu loh. Makanya aku harus bertindak dan produser pada bilang Ijong harus klarifikasi. Makanya aku melakukan itu. Sebenarnya capek banget ya untuk nulis postingan kayak gitu. Sebenarnya itu tuh aku sampai putar Lelah kepala. ya? Bukan itu hal-hal yang susah banget dilakukan. Karena bukan kita Dan gitu. itu susah banget dilakukan. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Ijong lakukan itu ya karena Ijong menggunakan hak jawabnya Ijong untuk menjawab itu semua ya. Ya. Nah, kita ada artikel lagi yang kita mau tanyakan sama Ijong, silakan. Dituduh susah kasih nafkah ke anak, Jonathan Fritzy tak terima. Ya. Jong, kalau selama berarti bersama yang kemarin ini berapa tahun? 12 atau 15 tahun kurang lebih. Perjalanan rumah tangganya? Iya. Oke. Ini selama itu semuanya Ijong yang menafkahi atau memang berdua? Selama itu 100% aku yang menafkahi. Oke.
boleh ditanya sama Dena atau boleh disuruh bersumpah, ada nggak dia satu peser pun keluar uang di dalam rumah tangga? Itu kan bisa di print nanti. Bisa banget, iya bisa banget. Maksudnya kenapa harus sekarang diungkip gitu? Nah, ini hanya karena maksudnya? ini gono gini aja sebenarnya. Oh. Gitu. Maksudnya gimana Bang Gono gini? Gono gini, jadi kan udah pisah, Dena maunya pisah harta, gono dan gini. Gini tuh uang yang aku ada, gono tuh hutang-hutang aku, itu harus dibagi gitu. Nah Dena merasa dia tidak terbagi dengan cukup gitu. Ya mungkin harta yang aku punya segitu, mungkin dia nggak bersyukur dia dapat sekian gitu. Padahal lumayan kok gitu, lumayan sekali. Oke. Nah itu juga dari hasil Ijong syuting ya, yang nggak kenal waktu, jam, semuanya. Betul kan, rumah yang aku beli kemarin itu sebenarnya ada namanya rumah bawaan aku gitu. Sebenarnya itu nggak kena gono gini. Jadi dulu sebelum aku menikah aku ada beli rumah, beli apartemen, dan aku akhirnya setelah menikah aku beli rumah yang sekarang sama Dena. Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu tidak kena gono gini. Apa tapi kalau gitu kan ada pranikah tuh? Ada pranikah nggak? Ada perjanjian pranikah? Nggak ada perjanjian pranikah. Jadi kalau orang nikah itu, jadi kalau misalnya sebelum nikah lakinya punya apa? Lakinya punya apa, punya harta, itu pada saat misalnya amit-amit kita berpisah, itu nggak terbagi untuk suami dan istri. Sebenarnya, cuman aku nggak mempermasalahkan itu. Ya udah aku kasih, ya mau gono gini nggak apa-apa, silakan ambil, kasih gitu. Tapi makanya banyak orang juga yang sebelum ada pernikahan tuh ada kayak bikin surat pranikah gitu ya. Mungkin ada kadang banyak. Menyakitkan tapi ternyata penting juga. Ternyata penting juga. Buat kalau pas saat berpisah gitu ya. Iya, tapi kalau buat aku prinsipnya aku nggak sih, yang penting selama orang tersebut bisa fair. Iya sebenarnya tergantung kitanya sih kalau aku pikir. Iya, harusnya bisa. Mungkin yang didapat nggak sesuai, jadi mungkin ya kalau aku sih bersyukur ya. Mungkin kalau di sana mungkin kurang gitu. Tapi yang pasti aku nggak akan pernah lepas tangan untuk anak-anak. Oke, Jong, ini kita coba cross check untuk postingan dari Dena ya. Lihat pagi-pagi Uang ambil. sekolah untuk 3 anak selama setahun. Ada pohon, ada tembok, jadi nggak kebaca ya. Gimana? Tolong digeser, makasih. Setelah Yang naruh pohon juga nggak ngerti art ya. Emang. Setelah lihat tayangan pagi-pagi Ambyar Trans TV Corp di mana dia buat statement yang memojokkan saya harus klarifikasi. Iya. Ini baca semua nih. Poin 1, Oke, uang poin sekolah 1. untuk 3 anak selama setahun Udah sebesar belum? 200 juta. Udah biarin aja di situ. Kan dia bilang dipotong dari hasil penjualan rumah hanya 180 juta. Biaya pendaftaran, entry roll, dan SPP selama setahun. Kenyataannya karena kita pindah sekolah, itu budget lebih dari 200 juta yang ditanggung oleh saya. Gimana sih Jong, maksudnya Jong? Aku nggak ngerti juga maksudnya apa. Yang penting kan intinya gini aja sih, uang sekolah aku memojokkan. Kayaknya coba ditonton ulang lagi deh. Aku nggak pernah memojokkan atau berkata yang tidak baik, apalagi itu kan ibu dari anak-anak, itu yang pasti. Terus kalau uang sekolah, kenapa harus dibahas uang sekolah ya? Berarti bagus dong, aku tanggung jawab bisa bayar 1 tahun ke depan. Iya. Itu uang aku loh. Iya. Terus apa yang masalah ya? Nah, itu aja sih. Oke. Nah, Apalagi hasil itu penjualan 30 rumah juta diambil permintaan semua. Dena. Apa? Karena kita pindah sekolah itu budget lebih dari 200 juta yang Bukan. Yang kedua, hasil penjualan rumah diambil semua oleh Dena. Saya hanya dapat sedikit setelah dipotong KPR dan biaya sekolah anak, biaya agen, pinjaman, pajak, biaya yang diketahui bersama, dan lain-lain itu. Saya secara jujur, saya hanya mendapatkan ratusan juta termasuk untuk biaya Berarti dapat dong. 150 juta. Mau tahu berapa ratusannya? Tidak sampai setengah M, Besti. oke, berarti yang didapatkan itu kan di total dulu ya pembagiannya, pembayaran karena kan piutang juga tetap ditanggung bersama ya. Piutang ditanggung bersama. Oke. Yang pasti kan sekarang walaupun dapat duit seberapapun yang didapat, hutang masa depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan sudah aman. Terus kurangnya apa? Oke. Maunya apa? Yang diributkan apa? Yang diributkan apa? Gitu. Udah nggak ada utang? Nggak ada utang sama sekali loh, hidupnya enak banget. Mobil ada, tempat tinggal juga ada. Terus Mobil yang Ijong kasih apa? ada mobil, Sama mereka. ada mobil Alphard. Oke. Aku kasih gitu. Oke. Nah ini kita mau kasih lihat ada tayangan lagi ya Jong. Ya, coba kita lihat tayangannya. Oke. Ijong berarti anak 3 ya. Yang satu dan yang kedua itu kembar. Yang pertama Yang pertama kembar. Oke. Jong, berarti anak yang paling yang nomor 1 usianya?
Yang kembar usianya mau 8 tahunan. Terus Yang kedua 6 jalan 7. 6 jalan 7. Iya. Nah, Kecongannya gue Jong, ini kemarin juga kita lihat bagaimana Ijong juga rindu, kangen banget nih sama anak-anak. Tapi kalau sekarang ketemu anak-anak sulit atau tidak? Kalau sekarang aku bisa bilang sulit. Makanya sekarang aku harus bicara. Aku penuh dengan penegasan banget sekarang. Nggak apa-apa dibilang mau drama atau panggung, aku nggak peduli. Aku harus speak up buat anak-anak. Jadi aku minta tolong jangan dipersulit, aku ketemu anak-anak. Cuma minta itu aja kok. Hal pemicu utamanya adalah itu aja. Waktu aku pergi sama anak-anak. Gitu. Aku cuma minta waktu sama anak-anak. Oke, nah dari pembagian Ijong sama mantan ya, itu untuk anak-anak berapa hari? Sebenarnya enak banget, walaupun hak asuh di Dena, itu nggak apa-apa. Aku kasih nggak apa-apa. Yang penting itu dia harus adil. Pembagiannya adalah 5 hari di Dena atau 6 hari nggak apa-apa deh. Karena jam sekolah. 6 hari plus 1 hari. Aku cuma minta Sabtu Minggu atau 1 malam gitu sama anak-anak gitu. Oke. Nah, tapi katanya Ijong pernah marah ke mantan istri karena anak-anak pernah dijemput padahal belum waktunya. Kata siapa itu? Yang tadi di lokasi syuting kan ya? Itu Aku yang marah ya? Kenapa Oh, bisa iya. marah-marah sih Bang di lokasi syuting, kenapa bisa marah-marah sih? Yang Jadi tadi, yang harusnya kan cerita, waktu aku sama anak-anak Jumat, Sabtu, Minggu aku balikin. Harusnya jemput sekolah tuh Jumat siang. Aku jemput karena Dena bilang tiba-tiba berubah pikiran, pengennya weekend sama anak-anak, berubah lah semuanya. Jumat maghrib aku jemput, Dena maunya aku pulangin Sabtu pagi. Berarti aku bilang sama dia, aku cuma tidur sama anak-anak terus langsung dijemput dong. Kangennya mana gitu loh. Itu oke nggak apa-apa. Akhirnya jalan keluarnya Sabtu sore aku balikin. Itu pun tidak diterima. Itu makanya akhirnya dijemput waktu ke lokasi syuting. Dijemput gitu. Dan dimasalahin kenapa anak-anak dibawa ke lokasi syuting. Loh, aku papanya, aku bidang entertain, aktor, kerjanya seperti itu. Biar anak-anak lihat. Toh juga Dena sering banget ngajak syuting anak-anak. Hampir puluhan tuh. Bill-in segala macam. Jadi maksudnya yang fair-fair aja. Aku justru sebenarnya nggak mau ribut ya. Gitu. Jadi yang dimaksud Ijong tuh sebenarnya adalah ya dia sebagai ayahnya juga dia tidak, anak-anaknya tidak dibawa ke tempat yang salah, tidak dibawa ke tempat yang gimana, itu adalah pekerjaan bapaknya gitu. Jadi mungkin sebagai bapak ya kepengen ada rasa bangga memperlihatkan ini pekerjaannya. Oh iya dong, iya gitu, banget, ya iya kan, banget. Dan anak-anak seneng banget waktu Ya. itu. Dan pada saat itu yang disayangkan banget, yang akunya sangat sedih dan aku sangat marah. Dena posting setelah itu dia bilang, anak-anak capek banget dibawa ke lokasi syuting, anak-anak katanya panas nggak dikasih makan. Mungkin nggak ya? Gitu aja. Mungkin nggak aku nggak kasih makan anak-anak. Mungkin nggak aku mentelantarkan anak-anak. Aku sorry banget, aku bukan orang yang pencitraan. Gitu. Kalau aku sayang anak, aku akan sayang anak. Tanya sama dia, suruh dia sumpah apakah aku pernah mentelantarkan anak-anak atau tidak memberikan anak-anak makan. Bahkan untuk yang ke depan Ijong sudah mempersiapkan. Bukan dipersiapkan, sudah dibayar. Sudah Kak. dibayar. Udah dibayar di depan. Gitu. Apalagi yang mau kurang, yang mau diapain. Aku mau jungkir balik buat anak-anak, ayo silakan. Oke. Bukan Ayu Ting Ting. Oke. Nah, ini ada video yang kemarin ramai gitu ya. Ini bagaimana akhirnya Ijong posting. Iya. Ini acuannya karena memang dari menjawab postingan dari Dena sebelumnya gitu. Aku cuma menjawab postingan dari. Aku nggak pernah menjelek-jelekan dia, apalagi dia kan ibu dari anak-anak aku. Aku hanya mengklarifikasi. Aku harus klarifikasi. Ya. Karena ini menyangkut anak-anak, yang paling nomor satu anak-anak dan pekerjaan aku. Itu yang paling utama. Susah payah cari kerjaan seperti kita, Ya. ya kan? Dia dan anak-anak hidup juga dari pekerjaan aku. Oke. Jadi sangat disayangkan jika memang ya harus kehilangan pekerjaan karena hal yang tidak dilakukan. Hampir kehilangan kalau aku tidak klarifikasi. Sempat Oke. produser aku, sempat waktu itu kan aku ada iklan baju, Ya. kontrak 2 tahun. Dia bilang, bosnya bilang, kalau Ijong nggak klarifikasi ini kita bisa take out ya. Oke. Iya, nanti kalau di take out, ntar anak-anak makan apa? Ntar anak-anak nggak bisa sekolah loh. Iya. Ingat itu ya, jadi udah cukup sampai di sini aja. Jadi bilangnya nggak dinafkahi lagi. Nanti dibilang nggak dinafkahin lagi. Kasian, jangan sampai kayak gitu, amit-amit. Ya, pertikaian atau mungkin selisih paham antara papa dan mamanya mungkin itu bisa jadi
komunikasi hanya dua sisi saja. Mudah-mudahan tidak berdampak ke anak ya. Karena ketika berdampak ke anak itu ya takutnya karena si anak tidak boleh memilih ya. Tetap dua-duanya adalah papa dan mamanya yang dia cintai. Betul. Jadi untuk Ijong dan juga Dena ya mungkin saat ini masih suasana yang kurang baik untuk berbicara yang baik-baik gitu ya. Tapi ada baiknya cooling down. Tenang dulu. Ya Sampai situasi kondusif. Nggak lepas ya, dari doa, harus doa ya Jong. Selalu. Amin. Karena Ini dong. dalam hal ini adalah hal yang sensitif sekali. Ketika kita bercerita, belum tentu kita menemukan teman pairing yang pas untuk mengerti masalah rumah tangga gitu. Jadi setiap rumah tangga itu punya ceritanya beda-beda, ya. Jadi yang asik keasikan banget, yang ribet banget, ya. Tapi untuk ada di posisi tengah, siapapun yang berumah tangga, saya rasa pasti akan melewati fase-fase selisih paham. Ada waktunya ya Oma. Iya, betul. Ya. Ya udah bentar Amin. ya. Bentar ya nih. Mau Kemana, dipotong bentar Nek? itu aku mau ngobrol sama dokter aku sebentar, dia baru balik dari Korea. Oh iya. Bentar ya, dia bawa oleh-oleh kayaknya. Iya. Susah banget ya. Dokter! Annyeonghaseyo! Aduh, senang banget dokter, akhirnya kembali lagi. Dokter, banyak nih dok yang nanyain ini nih ke aku nih, katanya kulit aku tuh kelihatan glowing, Pastinya terus juga ya. kulit aku tuh sehat. Nah, Manis kalau mau tahu rahasianya ini dia nih. Ini adalah Dokter Tan Yuanita dari Klinik Dermapro, dokter di balik kulit aku yang selalu sehat dan pastinya glowing. Tuh ya. Jadi kalau pada nanya, Ayu Ting Ting diapain, Ayu Ting Ting diapain nih ya. Jadi Ini dokternya. Ayu pakainya tuh mochi treatment ya kan, Ya. mochi skin, mochi infus, mochi ini seri, semuanya Yes. semua mochi-mochi udah dicobain. Jadi kalau pengen kayak ini, ibu ini ya, datang ke Dermapro aja. Gitu. Bener banget dokter, yang pastinya Heeh. happy banget aku tuh ya. Oh ya sampai lupa nih, mau ucapin happy birthday buat Klinik Dermapro yang ke-14. Saya cinta. Yang terasa ya dok, Iya, udah 14 tahun udah ya. tua ya, 14 tahun ya ini ya. Dan gitu. juga kemarin tuh baru aja mendapat penghargaan. Gaya gue. Ini di kategori Most Favorite Skincare dan Beauty Clinic 2022. Iya. Pokoknya selamat sekali lagi buat Thank dokter. you. Dan juga buat Dermapro, terima kasih banyak. Sukses selalu pokoknya. Mau thank you juga buat Trans pastinya, buat Brownies yang udah, pokoknya buat teman-teman artis, dan Ya. teman-teman pasien kita yang udah percaya sama kita 14 tahun, juga buat teman-teman media pastinya, karena Bener. sekarang kan udah banyak ya yuk yang memberitakan tentang kemajuan dunia kecantikan di Indonesia. Jadi kan orang-orang tuh nggak perlu pergi ke luar negeri, karena di sini juga sebenarnya sini di kualitasnya Dermapro, juga bagus. betul, udah canggih gitu. semua ya, Dok. Teman-teman media tuh always supporting kita. Betul, apalagi gitu. udah 14 tahun. Exactly, Dan soal gitu. kualitas ini tuh nggak perlu diraguin lagi deh, karena Dermapro ini punya treatment yang terbaik dan yang pastinya nih ditangani oleh dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Makanya banyak banget nih artis, sosialita pada datang semuanya ke sini. Oh iya dokter, biasanya nih ya treatment apa sih yang jadi favorit di Klinik Dermapro? Ya sama kayak yang Ayu pakai pastinya ya. Jadi kita kan memang booming banget sama mochi tuh yuk ya kan. Ya. Jadi ada mochi skin, terus Ya. ada mochi infus, ada mochi jolan, ada yang buat mochi scar, dan buat pasien-pasien yang nggak sempet ke Dermapro karena lagi pandemi juga kan. Betul. Jadi kita punya ini nih yang Ayu pakai juga, mochi series bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Wow. Jadi bisa konsul nanti kita kirim gitu. Benar banget Manis. Dan gak salah kalau mochi treatment ini jadi salah satu treatment favorit aku juga. Hasilnya bikin aku senang, happy karena banyak banget nih yang gagal fokus sama kulit aku yang semakin kinclong. Iya dong, apalagi kalau misalnya kita rutin treatment kayak Ayu. Jadi kan sebenarnya kayak Manis semua di rumah kan pasti ngerti ya, kalau misalnya lihat Instagram tuh pasti ngerti perjalanannya kulit Ayu, Benar. perjalanannya Ibu dan Betul, saya. Dan betul. kita tuh nggak ngedit, emang kenyataannya Benar. Ayu tiap hari masuk TV juga ya udah kenyataannya kayak begini. Makanya bisa dicek benar-benar perjalanan artis-artis kita tuh di Instagram kita Ayu gitu. Nah biasanya nih dok kalau misalnya pengen appointment atau apa bisa langsung kunjungi Instagramnya Klinik Dermapro ya dok ya. Atau telepon bisa juga. Nanti kalau misalnya mereka nggak sempet bisa DM dijawab kok, konsultasi dulu baru Pasti. nanti bisa langsung ketemu dokternya. Pasti, Gitu. pokoknya buat Manis semuanya buruan. Langsung sekarang juga ke Klinik Dermapro biar makin glowing kayak aku. Dokter Tata terima kasih Thank banyak you, untuk waktunya, sekali sama-sama. lagi congratulations ya. You're Pokoknya sukses selalu buat Dermapro dan Iya. buruan jangan lupa datang ke Klinik Dermapro. Manis, setelah ini kita akan balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Di Brownies, obrolan manis. Hei.
ada juga nih ya aktor ganteng yang maco banget ya, tapi sempat ragu main film horor. Ya, kita panggil langsung ini dia, Marcelino Lefrann. Ini banyak yang ganteng-ganteng. Ada Mama Urayama di Medan lagi nonton. Hai Mama. Mama Urayama. Nah ini sekarang ini kita mau lihat dulu acting Marcelino di film horor. Jadi pernah main film horor ya? Pernah. Oke coba kita lihat dulu ya. Ini dia. Ini film apa judulnya? The Origin of Santet. Bukan lo ditawarin dulu, Mak? Tapi pakai bahasa Inggris, ditolak sama dia jadinya. Yang dialog terakhir itu ya? Yang dialog terakhir itu ya? Syutingnya pakai baju. Padahal kan lo banyak adegan teriak ya, Mak? Iya, jadi gua ngambil karena gua cuma satu dialog cuman Ini kurang ajar deh. Yuk, dia bukan Diary of Santet, Diary of Kuntet. Enggak. tingginya berapa sih? Sama. Dia punya kaki pendek-pendek banget ya. Lu juga sama Habis ini mau gua tebang nih pohon nih. Oh itu jenjang kan? Kayak itu apa judul filmnya? The Origin of The Santet. Nah Origin itu of Santet. ini memang di bioskop. Udah pernah main di bioskop. Oke. Kok bahasa Inggris semua? Karena memang konsep ceritanya ini adalah keluarga orang Indonesia, tapi dia udah menikah dengan istrinya dari di Inggris, Aku pikir terus yang di pulang ke luar. Indonesia Oke. karena orang tuanya mengalami satu kasus santet. Oke. Kalau santet berarti bahasa Inggrisnya apa? Santet. Sensor. Konsento santet. Iya bahasa Inggris aja. Iya. Black magic, Santet, black magic. santet. Kalau bahasa Cipayungnya Sinantinet. Ya. Cipayung dan sekitarnya. Ciambrela. Jambrela. Nah, katanya sempat takut main film horor. Awalnya sih sempat bukan takut sih, cuman ragu dengan background budayanya itu aja sih. Dan khusus untuk film ini, Origin Santet ini, ada mantra yang memang benar-benar diminta dari konsultan dukun beneran. Seriously? Yes. Jadi pas lagi ngomong bahasa mantra itu bener-bener datang Iya. beneran? Bukan datang beneran kan, ini kan mantra itu kan menggunakan si setan ini untuk mengambil nyawa orang. Ya. Dan Masih itu inget nggak mantranya, Kak? enggak, bukan gue yang ngucapin. Dan puji Tuhan bukan gue. Lu mau ngapain bacain? Tahu lo, lu mau nyantet siapa? Lu apa? mau nyantet Santet siapa? nih orang nih. Astagfirullahaladzim. Beneran itu mantranya beneran. Jadi kita pada saat sebelum adegan itu si artisnya ini gue nggak usah sebutkan, dia yang menjadi dukunnya, Ya. diminta tolong seluruh kru untuk baca doa dengan agama kepercayaan masing-masing. Tapi setelah proses syuting oke-oke aja? Ternyata ada kejadian-kejadian miring juga. Gini. Bukan. Tangan miring. Tekleng itu. Ngerti kalau tekleng. Oke, Marcelino juga pernah foto sama Lucu salah nih, satu Maria. lukisan Bener paling Cina horor ya. di Malang. Wah, Ada emang? kita lihat. Ikonik Oh, ya. ini Tugu. Tunggu. Ih kok serem banget sih? Udah ada yang pernah foto? Belum. Ada sih. Itu belakang. dia Ceritanya kayak gimana? pemilik gedungnya ceritanya dulu Itu ya? sebenarnya bukan hantu Maksudnya kan? ada sih di Bukan belakangnya. hantu, iya. Itu emang Hantu, orang. Pak. Bukan kan? Dan Itu itu manusia. sebenarnya bukan foto, lukisan. Dan dibuat hantu. Oh, itu Dan lukisan. dari anak dari orang yang paling kaya di Malang. orang. pada masa Di rumah itu. Tugu Malang nih, yang ada hotel, ada Maksudnya restoran. itu orang? Maksudnya itu ajaran orang itu gitu apa? Itu sebenarnya gimana manusia. kisah? Iya, dia lagi Cerita foto. aslinya manusia. Dia lagi foto Sosoknya di ada. Tapi bentuknya serempak ya. di depan kaca. Cuma bentuknya Jadinya hasil itunya gitu. serem. Serem ya. Cantik. Cantik. Thank you. Yeay. Gue cuma bilangnya thank you aja, gaduh banget sih ini. Coba kita lihat artikel dulu ya. Gaduh ya, say. Angelina Sondakh digosipkan celebek dengan CLBK. Iya CLB, serius cepet. Dengan Marcelino Lefrann setelah ke bioskop baru. Bareng. Karena kemarin mata lu udah dibenerin pakai senter ya, Mak? Belum selesai, kemarin belum selesai gue Baru yang treatment. kanan dong, yang kiri belum. Maksudnya gimana sih Kak? Itu ada berita Kakak sama Angelina Sondakh gitu.
nggak CLBK. Kita persahabatan kembali lagi. Hati-hati Bang. Sampai roboh. Iya, jadi kan dia udah comeback dan kemudian ya kita kontek-kontekan aja. Tetap ya komunikasi. Tetap gitu ya. komunikasi karena kan dia memang teman lama ya. Ya. Dan ya kita pernah dekat dulu. Oh dulu. Ya masa-masa remaja ya. Masa Iya, remaja. masa-masa remaja. Oke, nggak ada yang tepuk tangan ngapain? Ngapain? Aneh lu, aneh. Makanya fokus. Makanya orang lagi ngomong lu ngapain ke sono? Emang dari tadi gue lagi liatin aja Omang. Makanya Asia Bukan nih gue ngomong. nggak fokus, permasalahan kan rumah tangga. Gue kagak pernah ngalamin. Ntar gue salah ngomong. Tadi Asia nanya, yuk itu ngapa sih Igun senyum-senyum? Emang dia begitu kalau lagi kumat kan? Lo ngapain Ya, dari enggak. tadi? Dia memang ada teman kecilnya. Ada temennya dia. Ada Nadine. Nining namanya ya, siapa ya? Nadine Oh Nadine. Nadine. Ulang dong gue. Iya, iya. Oke, nah ya jadi mungkin karena ada foto bareng akhirnya netizen menyambung-nyambungkan gitu ya. Apalagi yang cowok sendiri, yang cewek juga sendiri. Iya, Ya itu betul. mah biasa lah ya. Biasa. Oke, tapi gini, kita mau reka adegan. Dek, reka adegan ceritanya Marcelino dan Angelina Sondaknya Ayu lagi nonton bioskop duduk sebelah Igun dan Wendy. Tiba-tiba datang Ayu mergokin apa sih? Ceritanya Marcelino dan Angelinanya Angeli, Ayu. Nonton bioskop, duduk sebelahan. Nah itu tulisannya Ayu. Lo tambah lagi deh kacamata. Gue yang duduk. Kok efek lebah? Dede, gue yang duduk. Mau popcorn yang gue dari Singapura nggak? Dari Gue yang duduk, Oma. Asya yang mergokin. Asya kan antagonis. Ya. Ayo Anta. Gue gimana ya? Ayo Anta. Kamu mergokin, maksudnya dia mergokin gimana Gue sih? Kan mergokin dia kan aja gak ngapa-ngapain. Oh. Orang Marcelino nggak ada pasangan. Ayo Jangan suka ngedahulu main aja. ya. Jadi gimana? Jadi gimana diulang? Gimana, Gua gimana? pasangannya sama siapa? Ayo aja di sini penuhin aja sini Ya duduk nonton. sini. Gua ajar lu ya, udah pernah makan popcorn lu ya. Bener gua duduk tuh sama Igun. Nggak, lu berdua nih cewek duduk, nah tuh siapa yang mergokin nih? Lu yang mergokin, Sa. Gue jadi Angelina kan? Enggak, lu yang mergokin. Popcornnya sini. Gue ini bingung deh, Wen, sumpah. ini udah bukan cerita tentang itu lagi, ini beda lagi, cerita beda. Oh beda. Udah. Gimana, Kurang Oma? satu. Jadi Marcelino dan Asia ini lagi nonton bioskop duduk. Udah gua aja. Ya. Nah, di sebelahnya ada Igun dan Wendy. Permisi, bentar duduk. Pak, Berarti Pak, kosongin dua. Pak bentar Pak. Padahal saya beli tiket 3, itu dia siapa? Jangan lu. Ya biarin aja orang dia lagi sendiri yuk. Tapi gue deg-degan nih Oma mau main ini. Kenapa? Masa Pak Hadi nempel gitu, gue takut ah. GR lu. GR lu. Ya. Oke. Ini kan gak kenal weh. Oke. Oke, siap ya. Film bioskop. Halo. Hei, bioskop bukan kereta. Halo. Oma. Ingut. Oma. Ada ini nontonnya apa yang jelas dong. Iya, Conjuring Kan deh. kalau film serem gue bisa Iya, teriak. Conjuring Sedih gue deh, bisa Conjuring. nangis. Ayo Martin. Conjuring. Sini. Gak ada di bioskop film Conjuring Marcelino sekarang. Kita berdua nih. Iya, duduk. Udah duduk. Iya, duduk. Sini nak. Oh, oke. Gua juga nonton nih pakai bangku ini. Ya, siap ya. Oke. Lu mergokin, Sa. Mergokin ini berdua. Allahu Akbar. Sini, siap. Gak mau. Ya, lu sini. Kamera, roll. Mergokin, bukan jadi setan ya. Action. Filmnya gak serem Eh, deh. suasana bioskop, bukan kuburan. Kesel banget. Action. Ayo jangan ketawa tuh kan lagi nonton. Iya, ini. Ini film apa sih? Ini Pak RT ngapa sih ngundang kita ke sini? Action. Silakan, Bu. Ada takut. Ya. Takut dong. Ini nak. Apa ini? Hei, film setan bukan balapan mobil.
Nggak pernah kayak seksuan ya ini orang ya. Aneh. Aneh. Oman, lu ajak dong Oman. Bentar gua ajak ya. Ya ntar gua ajak, lu tenang. Ben, gue masuk nih Ben. Action. Nggak ada. Awal mah, nggak boleh mulai ya. Itu baru tancap ya? Tahu. Action yuk. Masuk gue. Iya masuk, gua jorokin ya. Excuse me. Bu, maaf, dia agak budak Bu, agak budak. Ada. Udah deh, ntar dulu. Udah gue jadi mbak-mbak yang ngerobek tiket, Nah. udah duduk. Lo mergokin ini. Ya. Yo. Enggak, lu masuk. Gua mbak-mbak yang jaga Gue baru tiket. mau mainin ini. Iya, dia. Kenapa sih? Perannya pada mau jadi mbak-mbak. Action. Cari siapa, Mbak? Saya mau cari pacar saya dari sini. Oh, di nomor berapa, Mbak? Kayaknya nomor 8A deh. Nomor 8. Ayo ikutin Gua saya, cari Mbak. banyak nomor berapa orang bangkunya udah penuh sisa satu. Ayo, Mbak. Yuk, oh center. Duh, silau. Itu dia tuh, yang sama perempuan pakai baju biru. Oh ya. Lah, mbak-mbaknya kan sopan. Iya. Iya kalau di premier gitu kan. Iya. Udah pilih buku menu Mas. Iya. Pakai bahasa Inggris barusan. Pramugari ini. Ada tamu. Lagi. Masa itu jelong amat. Suami Bapak, ibu yang mana sih? Oh yang pakai topi kotak. Dua-duanya pakai topi. Ini pakai topi kotak-kotak. Sebelahnya Yang gua colok sama mata lu perempuan nih. itu siapa sih perempuan itu? Oh, itu mah paling penyanyi dangdut, Bu. San, coba Lewat dong samperin. nanti aku tambahin kamu labrak dia. Mbak, rok belakangnya robek. Kita kembali ke satu itu demi Brownies obrolan kali ini. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk semuanya. Sukses terus, pokoknya tetap semangat ya. Thank you. Dan apapun yang dihadapi, biar cepat semuanya bisa dilalui ya. Tadi adegan yang di bioskop belum kelar, Mak. Udah selesai. Ya, udah selesai. Bioskopnya nggak jadi buka. Mbaknya lagi Ya. lihat tadi. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nanti saksikan Ketahui Itu Berkah ya. Bye.